الحمد لله المجيب الدعوات القائل في المحكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Majelis Syubhanul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan majelis Al-Ustaz Ardiansyah SPDI MAG, wabil khusus lagi pembina majelis Al-Ustaz Gibran Latopada SPDI yang alhamdulillah malam ini hadir bersama-sama kita, serta seluruh jamaah baik ikhwan maupun akhwat yang semuanya insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita dalam upaya beribadah kepada Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui perkumpulan-perkumpulan yang mulia, majelis-majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan membahas ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah ilmu ini bisa membawa kita ke jalan yang benar, ke pemahaman yang benar, insya Allah. Kemudian melahirkan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kasidah burda yang kita bacakan tadi, insya Allah kita semua sebagaimana didoakan di dalam salah satu bait menjelang akhir bait dari kasidah burda tadi, Sayyidul Maddah Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri mendoakan waghfir ilahi likullil muslimina biman yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang membaca burdah. Didoakan oleh Al-Imam Al-Busiri, semoga semua yang membaca burdah di seluruh penjuru dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya juga sebagai motivasi kita sebelum membahas ilmu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa di antara sekian banyak fadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, kata baginda Rasulullah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Para malaikat itu penghormatannya kepada orang yang menuntut ilmu itu meletakkan sayapnya di bawah telapak kaki orang yang menuntut ilmu. Meletakkan sayapnya di bawah kaki orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna, karena sebagai bentuk keridhaan terhadap kegiatan mencari ilmu. Insyaallah malam ini termasuk ibadah mencari ilmu. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan majelis yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, silahkan bagi yang ingin mencatat, ada meja juga, silahkan digunakan kalau memang perlu. Silahkan. Baik. Malam ini pembahasan kita masih berlanjut dari pembahasan sebelumnya, yang mana tema utama kita adalah meluruskan pemahaman-pemahaman syariat terkait dengan dasar-dasar syariat kita, kerangka keilmuan dalam Islam, bagaimana manhaj para salaf,
bagaimana sesungguhnya akidah yang benar, bagaimana urgensi dari kita mengikuti madhab fikih, yang mana jadwal kita sesuai dengan urutan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pembahasan kita masih seputar tentang hadis baginda Rasulullah SAW sebagai sumber syariat yang kedua. Baik, membahas tentang hadis, sebaiknya kita terlebih dahulu menarik ulur sedikit pembahasan kita agar lebih terarah ke membahas tentang mazhab akidah. Karena beberapa kali diskusi setelah majelis ternyata masih ada yang masih rancu terkait dengan urutan-urutan tentang akidah, tentang fikih, tentang hadis. Jadi saya garis besarkan seperti ini. Kali nanti saya mungkin sedikit mencatat. Yang pertama, madhab. Kita sudah bahas sebelumnya madhab fikih. Tetapi kata madhab ini juga digunakan dalam akidah. Kata madhab juga digunakan dalam akidah. Jadi sebelumnya begini. Akidah ada madhab tersendiri juga dalam akidah. Ada madhab akidah terlebih dahulu yang kita paham. Yang mana ini yang dimaksud dengan madhab akidah? Madhab akidah ini banyak. Dan posisi kita, letak kita, ada yang pertama yang kita sebut dan disinilah kita berada, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada madhab-madhab lain, katakanlah seperti Syiah. Ada juga namanya nanti Murji'ah. Ada nanti namanya Mu'tazilah. Dan lain-lain sebagainya. Ini akidah. Kita harus paham dulu akidah ya. Jadi kita berada pada posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah. Ini penting untuk kita ketahui. Artinya kita bukan Syiah, kita bukan Murji'ah, kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Mujassimah dan madhab-madhab akidah yang lain. Kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikonsep oleh dua imam besar. Yang pertama namanya Abu Hasan Al-Ash'ari, dan juga ditemani oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam besarnya dalam akidah. Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sering disebut Ash'ari Maturidi. Ash'ari Maturidi. Disinilah kita berada. Jadi supaya kita tidak bingung, nanti ditanya apa itu Syafi'i, apa itu Hanafi, apa Maliki, apa Syiah, apa. Jadi madhab akidah dulu. Jadi kita bicara akidah, disitulah kita baru mengatakan ada Ahlus Sunnah, ada Syiah dan sebagainya. Dan posisi kita ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut kita disitulah manhaj, disitulah madhab akidah yang paling benar, yang mana menghormati para sahabat dan ahlul bait semuanya tanpa terkecuali dan memiliki nanti karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kita tidak membahas lebih dalam itu. Saya sebenarnya malam Jumat kemarin ingin mengundang Ustadz Fikri Bajeber, Abdurrahman Fikri Bajeber. Beliau lebih ahli kalau menjelaskan masalah madhab akidah. Tapi saya hanya menggambarkan sedikit saja supaya lebih terarah kita.
Nah, kalau begitu di mana letaknya para imam madhab yang kita bahas sebelumnya? Secara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih habis. Jadi saya sudah. Jadi secara fikih imam yang empat yang kita pelajari sebelumnya, mulai dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, lalu kemudian Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan nanti kita mengira kalau ada pengikut Ahmad bin Hanbal secara fikih, ada pengikut mazhab Maliki, ada pengikut mazhab Hanafi, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah. Ya. Jadi salah nanti kalau kita mengira seperti itu. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di akidah yang lain mungkin Syiah punya fikih sendiri. Ada mungkin fikih Imam Ja'far, ada mungkin fikih sekte-sekte Syiah yang lain. Di luar pembahasan kita. Kita fokus pada masalah fikih bahwa imam madhab yang empat itu berada dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini kita paham ya. Jadi jangan mudah dibodohi kalau ada penyampaian-penyampaian yang menyimpang yang membuat kita kemudian nanti anti dengan mazhab yang lain. Karena mazhab manapun dari yang empat itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berbahaya itu yang tidak bermadhab. Yang bahaya yang tidak bermadhab. Kenapa dikatakan bahaya? Saya sudah jelaskan sebelumnya. Tidak bermadhab berarti nanti akan susah, akan sulit untuk memahami syariat dengan benar. Karena konsep dalam madhab itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana letaknya para imam hadis? Kita sekarang masuk pada pembahasan hadis seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Imam hadis ada spidol. Saya berdiri lagi ya, mohon maaf. Sedikit. Hadis yang sampai kepada kita itu banyak. Tidak yang terkenal. Yang terkenal itu ada 6. Yang pertama Al-Imam Al-Bukhari. Nanti kita bahas sedikit ya. Yang kedua ada yang namanya Al-Imam Muslim. Yang ketiga Al-Imam Abu Dawud. Yang keempat ada yang namanya Al-Imam At-Tirmidzi. Ada yang baca Turmudi, ada yang baca Tirmidzi. Dua-duanya betul. Tapi kalau selama saya belajar lebih banyak yang menyebut At-Tirmidzi. Cuma kita di Indonesia banyak sebut Turmuzi. Kemudian yang kelima
ada yang namanya Al-Imam An-Nasai, dan yang terakhir ada yang namanya Al-Imam Ibnu Majah. Ini 6 perawi hadis yang terkenal. Diistilahkan 6 orang ini bukunya itu disebut Al-Kutubus Sittah, 6 buku pokok dalam hadis. Baik. Hubungannya apa dengan yang kita bahas sebelumnya? Supaya kita tidak salah paham, saya jelaskan begini. Mereka yang 6 ini urusannya urusan hadis, bukan urusan fikih. Maksudnya profesi mereka atau spesialisasi mereka hanya urusan hadis. Urusan fikih, imam madhab yang 4 yang saya sebutkan tadi, itu yang kalau urusan fikih. Supaya nanti kita tidak membanding-bandingkan antara mereka dan kemudian tidak rancu dalam melihat, menilai mereka. Baik. Jadi hadis itu begitu ya. Jadi 6 ini nanti buku induk. Walaupun ada imam yang lain, ada kitab yang lain juga hadis, tapi tidak setenar yang 6 ini. Katakanlah nanti ada namanya Al-Imam Hakim, kitab Mustadrak Hakim. Ada namanya nanti Ad-Daruqutni, ada namanya nanti Ad-Dailami, masih ada yang lain. Jadi bukan cuma 6 ini, tapi seperti yang kita katakan kemarin, kalau madhab itu 4 yang terkenal, kalau hadis 6 yang terkenal. Oke. Sekarang kaitan antara mereka dengan imam madhab. Kaitan imam hadis dengan imam madhab. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Imam Syafi'i itu tidak termasuk imam hadis? Sehingga nanti ada yang meragukan apakah fikihnya Imam Syafi'i itu tidak menggunakan hadis yang sahih. Apakah fikihnya Imam Syafi'i tidak pakai hadis yang sahih? Jadi ada usaha-usaha dari luar sana membuat tasykik, membuat keraguan di antara kita, seolah-olah nanti mazhab yang kita ikuti tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Ini benang merah yang harus kita urai, benang kusut yang harus kita urai, supaya kita mengerti, menjelaskan dan memahami bagaimana hubungan imam madhab dengan Syafi'i, dengan imam hadis. Pertama begini, tadi saya jelaskan ini urusan hadis. Ya. Sementara Imam Syafi'i, umpama saya ambil contoh Al-Imam Asy-Syafi'i, ini bukan hanya urusan hadis, urusannya banyak. Katakanlah dia urus usul fikih, dia urus fikih, dia urus akidah, dia urus tafsir, dia urus as-sunnah, hadis, dia urus semuanya. Dan di zaman beliau belum lahir imam yang 6 ini. Di zaman beliau bahkan 4 mazhab yang kita kenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu duluan, belum ada ini imam yang 6, belum lahir. Atau belum jadi tokoh besar. Sehingga para imam madhab seperti katakanlah Syafi'i ini sudah menguasai hadis. Cuman bedanya nanti lahir mereka ini, nanti di zaman mereka ini baru kemudian dikonsep bagaimana itu hadis dikatakan sahih,
bagaimana hadis dikatakan hasan, bagaimana hadis dhaif, bagaimana yang bukan hadis. Nanti mereka yang urus. Jadi tidak akan nyambung kalau ada orang bilang begini, Imam Syafi'i ini tidak tahu hadis sahih. Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih. Padahal belum lahir pembuat ini hadis yang mengkonsep yang namanya mana hadis sahih, mana hadis hasan, mereka sudah selesai. Karena fikih sudah habis dibahas sama 4 orang imam madhab. Mereka tinggal mengikuti fikihnya. Maka imam yang 6 ini tinggal mau konsentrasi. Mungkin kalau kita sekarang tinggal bikin disertasi atau tesis untuk bikin judul baru. Kita mau bikin bidang ilmu yang mana lagi yang belum dibahas. Fikih sudah habis mereka bahas. Usul fikih sudah habis mereka bahas. Apa kira-kira yang belum dibahas? Maka mereka katakan, oh, hadis termasuk bahan baku dalam membuat fikih. Belum dibuat konsepnya bagaimana mensaring, memfilter hadis. Maka hadirlah Imam Bukhari. Imam Bukhari hadir 16 tahun beliau belajar hadis, mencari hadis ke semua penjuru, kemana-mana selama 16 tahun. Baru dia kumpulkan itu hadis. Dia hafalkan hadis. Imam Bukhari dia hafal hadis 600.000 lebih. Hadis dihafal oleh Imam Bukhari 600.000 lebih. Tapi beliau buat buku kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan hadis-hadis sahih. Nama kitabnya Hadis Sahih Bukhari. Di dalamnya hanya ada 7.367 hadis. Hanya 7.367 hadis. Mana sisanya? Nah, jadi bagaimana kira-kira hafalannya Imam Bukhari? Imam Bukhari 600.000 lebih. Sama, hampir sama mereka semua hafalan hadisnya. Hanya saja begini, kenapa mereka kemudian hanya menuliskan sekian hadis dalam mereka punya kitab? Karena ilmu yang mereka buat, konsep yang mereka buat, ternyata ada syarat-syarat yang memfilter, mensaring mana hadis disebut sahih. 600.000 hadis dia hafal. Setelah dia saring-saring dengan dia punya alat penyaring, hanya 7.300 lebih yang tersaring. Yang dia dapat, ya, ini yang beliau dapat. Imam Muslim dia bikin sendiri juga syarat-syaratnya. Oh, kalau hadis sahih menurut saya itu begini, begini, begini. Maka yang beliau tulis dalam Sahih Muslim juga hanya sekitar 7.200 lebih. Sahih Muslim. Muncul lagi Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dia tulis hadis hanya 5.274 hadis di dalam Sunan Abu Dawud. Itu At-Tirmidzi juga hanya paling sedikit At-Tirmidzi, hanya 3.000 lebih. Ibnu Majah itu 3.000 lebih juga, dan An-Nasai banyak 5.671. Jadi mereka saring itu hadis, kemudian mereka tulis di kitab-kitabnya. Itulah hadis yang sampai kepada kita. Jadi urusannya mereka hanya membahas bagaimana hadis itu disebut sahih atau tidak. Sementara Imam Syafi'i umpama salah satunya, ini dia tidak urus itu hadis itu sahih atau tidak. Dia hanya urus bagaimana isi hadis itu supaya menjadi hukum.
isi hadis supaya menjadi hukum. Maka tidak bertabrakan sesungguhnya antara mazhab fikih dengan imam-imam hadis. Tidak akan tabrakan. Hanya saja nanti karena zamannya para imam mazhab sudah duluan, maka jelas di zaman belakangan hadis-hadis itu banyak yang berguguran. Jadi terus terang saja 23 tahun lebih Rasulullah itu menjadi nabi. Semua perkataannya, semua perbuatannya direkam oleh para sahabat. Itu jelas ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis. Tetapi kemudian turun ke zaman sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, sudah ada hadis yang kemudian tersingkirkan. Tersingkirkan bukan karena hadisnya, tapi tersingkirkan karena ada yang merawikan itu tidak seumpama tidak jelas, atau tidak terlalu dipercaya, atau hafalannya hilang-hilang. Saya lebih melihat banyak hadis yang kemudian digugurkan, bukan tidak dianggap hadis ya, tapi tidak dimasukkan dalam 6 kitab ini hanya karena paling banyak alasannya karena yang meriwayatkan itu sudah agak tua, sudah lupa-lupa sedikit dia punya redaksi hadis. Takut mereka jangan sampai tak salah hafal, maka ketika cacat mereka tidak masukkan ke dalam kitab ini. Seleksinya luar biasa, sehingga jaminan dari kitab-kitab yang ada ini sudah pasti dalam syarat-syarat mereka hadisnya semua sahih. Itu pun bukan berarti nanti kayak Imam Bukhari ada 7.000 lebih dalam kitabnya, ini 7.000 lebih, 5.000, ini 6.000. Itu berarti hadis yang ada di Muslim tidak ada di Bukhari, tidak ada. Hadis yang ada di Ibnu Majah tidak ada di Tirmidzi, tidak. Kadang sama. Artinya mereka masing-masing mencari sendiri-sendiri. Makanya nanti kalau kita baca hadis biasa orang khutbah atau ceramah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ada di kitab Muslim, ada di kitab Bukhari. Ada lagi diriwayatkan oleh 4 perawi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai. Berarti semua ada di sana. Ada yang cuma rawahul Bukhari, berarti Muslim tidak ada, yang lain tidak ada. Jadi begitu nanti kita pahami ketika kita menemukan hadis. Jadi intinya bahwa Imam Syafi'i karena dia tidak berkutat di hadis, maka tidak disebut sebagai imam hadis. Tidak disebut sebagai ahli hadis. Kenapa? Ahli hadis itu nanti muncul era baru. Era yang sebelumnya mereka kuasai hadis, tapi mereka tidak jadikan cabang ilmu. Tidak jadi cabang ilmu. Pokoknya Imam Syafi'i, dia dengar karena zamannya dengan Rasulullah masih sangat dekat. Zamannya dengan Rasulullah masih dekat. Katakanlah Imam Syafi'i menerima hadis dari gurunya Imam Malik. Imam Malik menerima hadis dari seorang yang bernama Nafi. Nafi menerima dari Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik dari Rasulullah. Dekat sekali. Hanya dari Rasulullah ada 1, 2, 3, keempatnya Imam Syafi'i. Jadi potensi hadis itu untuk salah masih sedikit sekali. Di zamannya Anas bin Malik, sahabat orang terpercaya semua. Kemudian masuk ke tabi'in, Nafi' ini imam besar tabi'in. Kita bahas kemarin bahwa 3 generasi kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku. Imam Malik, kita sudah bahas profil beliau kemarin. Tidak mungkin Imam Malik salah meriwayatkan hadis. Lalu kemudian turun ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung konsep menjadi bahan untuk membuat fikih. Jadilah fikih Syafi'i. Baru lahir Imam Bukhari, dia tulis bagaimana hadis-hadis yang sahih. Sampai sini paham ya?
Jadi nanti jangan ada yang mempertentangkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari, tidak nyambung. Sangat-sangat tidak nyambung. Kalau tiba-tiba nanti nonton di YouTube ada ustadz-ustadz yang bilang begini, oh hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i itu tidak pakai hadisnya Bukhari. Ini Imam Syafi'i tidak pakai hadis Bukhari ini. Dan memang tidak pakai Bukhari. Imam Syafi'i sudah wafat, Imam Bukhari belum ada. Mau ketemu di mana? Pakai hadis Bukhari. Apalagi ini tidak ada satupun yang dalam tulisannya Imam Syafi'i itu pakai riwayat dari enam imam hadis ini. Ya karena memang tidak nyambung. Sangat tidak nyambung. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi kalau ada orang yang belum belajar secara total mengenai syariat, mengenai fikih, mengenai hadis, lalu kemudian menganggap bahwa Imam Syafi'i tidak paham hadis sehingga orang-orang yang bermadzhab Syafi'i harus diragukan dia punya agama. Ini yang menjadi tujuan kita untuk meluruskan. Jangan sampai orang menganggap orang yang bermadzhab Syafi'i tidak sesuai dengan Rasulullah. Hanya gara-gara tidak paham, hanya berpatokan hadis itu hanya Bukhari. Mana pendapat Imam Syafi'i tidak ada dalam kitab Bukhari? Sekali lagi itu tidak nyambung. Jadi Imam Syafi'i itu dalam mengkonsep fikihnya sudah khatam hadis. Cuman begini, jadi masalahnya begini sekarang. Nah ini terakhir, tidak lama lagi saya tutup. Saya hapus dulu sedikit karena ini penting. Masalahnya begini, Imam Syafi'i ketika dia membahas fikih, dia langsung masuk ke inti. Dia tidak sebutkan dalilnya. Katakanlah beliau mengarang satu kitab yang namanya Al-Um. Ini buku induk dalam fikih Syafi'i. Ibarat karangan bebas, ini ibarat saja, bukan berarti Al-Um ini karangan bebas. Beliau tidak bilang dari mana sumbernya. Hadis yang beliau hafal ratusan ribu, Al-Quran dan tafsirnya yang beliau hafal, konsep dalam usul fikih yang beliau hafal, langsung beliau tuangkan langsung beliau tuangkan ke dalam kitab Al-Um. Tanpa mau bilang lagi, oh ini ayat ini halaman sekian di pojok kiri, pojok kanan, tidak bilang lagi begitu. Ini hadis dari ini, tidak bilang lagi begitu, langsung jadi. Lahirlah Al-Um. Tiba-tiba di mazhab Syafi'i, karena ini kitab susah dipahami, lahir lagi katakanlah Imam An-Nawawi. Lahir Imam An-Nawawi, dia bikin ulang ini bukunya Imam Syafi'i, katakanlah begitu. Dia bahas kembali Imam Syafi'i, dia buat lebih teratur. Katakanlah ada satu kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. (27 jilid). Dia jelaskan ini. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian karena membahas kitab Al-Um. Bahkan Imam Nawawi berkata, saya membaca lebih dari 100 bukunya Syafi'i, baru kemudian saya bisa mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini Imam Nawawi. Jadi kita tidak kembali lagi ke Al-Um. Imam Nawawi bikin penjelasannya di Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab ini kemudian diringankan lagi, dibahas kembali oleh imam-imam selanjutnya, lahir sampai di ujung-ujung dengan kita, katakanlah yang kita bahas selama ini, kitab Matan Abi Syuja. Tinggal begini tipisnya Matan Abi Syuja. Tinggal sari-sari pokoknya. Sekarang Matan Abi Syuja ini digugat. Kenapa digugat? Buku apa ini? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Hadisnya tidak pakai hadis Bukhari.
Maka orang-orang yang mengikuti mata Abi Syuja pasti salah dalam beragama. Ada yang bilang begitu. Padahal dia tidak tahu rentetannya bagaimana. Bagaimana sampai lahir ini matan Abi Syuja, Fathul Qarib, Tadhib. Ini yang selama ini paling buku standar. Ada yang lebih standar lagi. Di pesantren-pesantren itu pakai namanya Safinatul Najah. Safinatul Najah, tinggal model tanya jawab. Orang yang tidak paham atau baru semangat kemudian buka ini Safinatul Najah. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ini karangannya Imam Syafi'i. Bukan begitu. Seperti saya katakan kemarin, kita ini tinggal makan. Bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, sudah dikunyah ini barang, masuk langsung telan. Daripada kita harus cari sendiri bahan, masak sendiri baru bisa dikonsumsi. Tidak. Jadi kita zaman sekarang ini gampang sekali sudah. Ya, gampang. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, karena saya beberapa kali terus terang melihat di YouTube banyak orang-orang yang berpemahaman terlalu ekstrim, mungkin juga karena kurangnya mereka membaca atau ada misi-misi khusus kemudian membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatakan bahwa kemudian madhab Syafi'i itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Guru-guru kita yang bermadhab Syafi'i tidak paham sunnah. Padahal sekali lagi tidak ada nyambung-nyambungnya. Urusan hadis itu sahih atau tidak memang urusannya Imam Bukhari. Tapi kalau urusan fikih itu sudah khatam sebelum Sahih Bukhari lahir. Karena sekarang kitab Sahih Bukhari itu dikatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kitab paling sahih setelah Al-Quran. Sebelumnya sebenarnya ada satu kitab yang fenomenal juga. Sebelum Sahih Bukhari diakui sebagai kitab yang paling sahih, sebelum ada Sahih Bukhari ada satu kitabnya Imam Malik. Kitabnya Imam Malik yang namanya Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Ini kitab belum lahir Bukhari. Kitab ini sudah ada. Kitab ini diakui karena telah diuji oleh 70 orang ahli hadis di zamannya. Makanya diberi nama Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya yang disepakati oleh 70 orang ahli hadis, ulama di zamannya Imam Malik. Paling sahih sudah. Dan Imam Syafi'i sudah hafal itu masih umur 13 tahun. Imam Syafi'i sudah hafal kitabnya Imam Malik tentang hadis. Cuman belum dibilang ini hadis sahih karena memang Imam seperti tadi. Imam Malik ke Rasulullah itu hanya 2 di atasnya. Imam Malik, Nafi', Anas bin Malik. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i tidak paham hadis? Sementara umur 13 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta sebelum lahir Sahih Bukhari. Jadi ini juhud usaha yang luar biasa dari para imam madhab, para ulama-ulama salaf kita yang membuat kemudahan bagi kita yang hadir saja. Jadi pada intinya kita berpegang teguh dengan apa yang sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Tidak usah terpengaruh dengan tasykik, usaha untuk membuat kita ragu dengan apa yang kita jalani selama ini. Itu yang menjadi tujuan kita bermajelis untuk belajar ilmu seperti ini, karena di akhir zaman itu kata Rasulullah SAW bahwa ilmu itu tidak Allah cabut sekonyong-konyong begitu saja, tetapi yanzi'u biqabdil ulama, dengan wafatnya ulama. Sekarang ulama-ulama kita sudah banyak yang wafat. Untuk kita di Al-Khairat, guru utama kita sudah tidak ada. Ilmu diangkat oleh Allah melalui wafatnya ulama.
Maka kemudian kata Rasulullah, di akhir zaman nanti orang-orang akan datang kepada orang yang ngaku-ngaku ustaz. Kemudian mereka berfatwa, fadallu wa adallu. Orang jadi sesat dan mereka menyesatkan orang. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri sesat dan orang lain juga sesat. Ini yang kita coba untuk hindari dengan belajar seperti ini. Kalau kita berbicara tentang bagaimana mengikuti para salaf, bagaimana mengikuti para salaf, tradisi para salafus saleh. Yang dimaksud salafus saleh itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seperti inilah modelnya. Saya berani mengatakan seperti inilah modelnya para salafus saleh. Belajar betul-betul, kemudian membahas sesuai dengan disiplin ilmunya. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi kalau mau mengaku kita yang salafi, kita inilah salafi. Kita mencintai ahlul bait, kita mencintai para sahabat sebagaimana para salafus saleh berprinsip. Bagaimana mereka belajar ilmu, bagaimana mereka mengkonsep ilmu, seperti itu salafus saleh. Jadi harus yakin dengan apa yang kita berdiri di manhaj ini sekarang. Di manhaj yang paling lurus, paling sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau ada orang mengaku mereka paling mengikuti salaf, tetapi mereka membuat kita jangan bermadhab, sungguh sangat jauh dari sifat salaf. Karena para imam madhab itu sama. Sementara mereka mendakwah, mengajak tidak usah pakai madhab. Jangan percaya Syafi'i. Jangan percaya. Saya lebih mengedepankan mengatakan Syafi'i ya, karena madhab kita madhab Syafi'i. Kenapa saya lebih mengedepankan itu? Apakah cuma karena kita madhab Syafi'i? Tidak. Coba kalau kita lihat di dunia ini, di seluruh penjuru dunia yang ada umat Islam di situ, kita tidak akan temukan yang tidak ada madhab Syafi'i. Katakanlah di Mesir, ada madhab Hanafi, ada juga Syafi'i. Di Maghribi ada madhab Maliki, ada juga Syafi'i. Di tempat lain Syafi'i ada, yang lain tidak ada. Jadi 3 madhab ini, Hanafi, Hambali, Maliki, di satu tempat kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau Syafi'i seluruh dunia ada. Ini besarnya madhab Syafi'i. Ya. Besarnya madhab Syafi'i. Sehingga sekali lagi saya hanya mencoba mengurai benang kusut dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana sesungguhnya para imam itu memahami hadis, karena pembahasan kita tentang hadis, bahwa para imam madhab sudah khatam masalah hadis sebelum hadis itu dikonsep sebagaimana yang dibuat oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi kemudian saya tutup pembahasan kita. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan yang menyangkut atau tidak yang menyangkut. Tetapi saya mengatakan begini karena di sini kita banyak yang banyak asatidz, para mubalik, penceramah. Saya hanya mengingatkan dalam menyampaikan hadis baginda Rasulullah SAW ini tidak sembarangan. Artinya menyampaikan hadis itu cek terlebih dahulu hadis itu ada atau tidak. Ya? Ada atau tidak. Saya punya satu kitab namanya Laisa min kalamin Nabi, bukan perkataan Nabi. Setelah saya buka isi kitab itu, ternyata di dalamnya banyak yang selama ini orang anggap hadis ternyata bukan hadis. Ternyata bukan hadis. Apalagi nanti hanya kisah-kisah sahabat atau tabiin atau tabiin atau kisah zaman sekarang dibuat ketika ceramah itu ini terjadi di zaman Nabi. Berarti itu hadis. Jadi hati-hati. Menyebutkan hadis pun kalau lupa-lupa dia punya redaksi, ada aturannya.
Kalau kita mungkin yakin itu hadis, kita sudah pernah baca di Riyadhus Shalihin, di kitab-kitab hadis yang lain. Ternyata kita lupa-lupa apa ini yang betul, min atau ila atau an, maka sebutkan di ujung hadis itu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramah Rasulullah bersabda, tak 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 tak, kita sebutkan hadisnya bahasa Arabnya, tapi kita ragu-ragu, ujungnya katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang menyampaikan hadis. Jadi seperti itu barangkali tradisi keilmuan yang kuat harus kita pertontonkan, harus kita sampaikan ke masyarakat agar apa yang dibawa oleh guru-guru kita yang diajarkan terutama dari Habib Idrus bin Said Al-Jufri ini kita yakini, kita pegang sekuat-kuatnya, jangan lepaskan hanya karena dakwah-dakwah di luar yang sama sekali tidak punya basic keilmuan yang mumpuni. Jadi karena keterbatasan kita, karena mungkin kita tidak kuasai disiplin ilmu dalam agama satupun, kita cukup mengatakan kami mengikuti apa yang para ulama telah bawa kepada kami. Kami yakin, kami percaya apa yang mereka ajarkan itu sudah sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Berbahagia kita yang ada di Al-Khairat, kita memiliki manhaj yang sungguh sangat luar biasa, baik secara fikih maupun secara akidah. Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, saya silahkan. Mau pembahasan kita malam ini atau hal-hal yang lain terkait fikih sehari-hari, saya persilahkan. Silahkan Ustaz Fadil. Ya Ustaz, saya ingin bertanya tentang Syekh Albani Ustaz. Jadi anak-anak muda sekarang banyak menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Albani. Nah, sedangkan kita tahu Syekh Albani banyak mendhaifkan hadis dari Imam Bukhari. Jadi bagaimana pandangannya Ustaz terkait dengan Syekh Albani? Yang kedua Ustaz, kita tahu bersama bahwa guru dari Imam Syafi'i yaitu Imam Malik. Imam Malik ini memiliki mazhab sendiri. Kenapa tidak Imam Syafi'i ikut mazhabnya Imam Malik saja? Kenapa harus buat mazhab baru? Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak. Ada yang lain? Kalau ada, kita satukan dulu baru kita jawab satu sekaligus. Masih ada? Kalau tidak ada berarti cukup dua ini ya. Cukup dua saja. Ada? Tidak ada. Oke. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kenapa Imam Syafi'i tidak ikut saja Imam Malik? Bukankah Imam Malik itu imam besar? Bukankah Imam Malik itu orang yang sangat mumpuni dalam ilmu fikih dan hadis? Kenapa tidak ikut saja? Kenapa mau buat yang baru? Jadi begini. Madhab seperti yang kita bahas sebelumnya itu, mohon maaf ini kalau bahasa ini agak terlalu berat ya, itu merupakan satu metodologi cara sang imam dalam menyimpulkan hukum ya. Imam Malik memiliki karakter yang karena beliau hanya ada di Makkah Madinah sampai kemudian beliau itu digelar Imamul Haramain. Imamul Haramain, Imam Darul Hijrah. Beliau wilayah dakwah beliau hanya Makkah Madinah. Makkah Madinah dan paling ininya di Madinah. Sehingga persoalan-persoalan tidak terlalu berkembang dalam madhab Maliki.
Maka metodologi yang dimiliki oleh Imam Malik itu juga terbatas, belum terlalu luas menyentuh aspek-aspek yang lain, yang mungkin di luar sana banyak hal yang terjadi yang perlu dipikirkan kembali. Sementara Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masih belajar sama Imam Malik, madhabnya Maliki. Madhabnya Imam Syafi'i itu Maliki. Ya. Beliau temani Imam Malik selama 16 tahun juga. 16 tahun Imam Syafi'i bermadhab Maliki. Dia ikut Imam Malik, belajar dengan Imam Malik. Semua ilmunya Imam Malik itu katakanlah sudah dia serap semua. Sudah dia serap semua ilmunya Imam Malik. Wafat Imam Malik. Wafat Imam Malik, Imam Syafi'i ini masih mau belajar. Imam Syafi'i masih mau belajar. Dia datangi ada seorang imam besar juga namanya, dan kita juga sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya kalau masih ingat, namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid topnya Imam Hanafi. Muridnya Imam Hanafi. Belajar Imam Syafi'i dengan beliau. Ternyata guru berbeda. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau Imam Malik ini masih terbatas metodologinya karena hanya berkutat di Madinah. Sementara Imam Hanafi banyak persoalan di luar yang dia hadapi, sehingga dalam istilah syariat nanti mereka lebih banyak menggunakan logika. Artinya dia punya logika lebih bermain daripada Imam Malik. Logikanya Imam Hanafi lebih bermain daripada Imam Malik. Lebih dominan. Tapi kalau Imam Malik, dominannya dia riwayat yang sahih. Di sana ada juga riwayat sahih, tapi tidak sedominan logika. Belajar Imam Syafi'i di sana, dia belajar bagaimana ilmu kalam, bagaimana metodologi untuk berpikir secara lebih luas, secara logika. Dia serap ilmunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah dia belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, berguru ke guru-guru yang lain lagi, akhirnya dia menemukan satu konsep baru. Saya temukan konsepnya. Konsep yang saya miliki adalah gabungan dari konsepnya Imam Malik dan konsepnya Imam Hanafi. Saya gabung jadi satu. Saya pilih-pilih, saya buat sendiri, saya rakit sendiri. Jadilah mazhab Syafi'i. Jadi itu alasannya kenapa Imam Syafi'i tidak ikut Imam Malik saja. Karena dia lebih berkembang, menemukan hal baru yang tidak dia pelajari di mazhab Maliki. Maka dia lebih top. Sehingga semua ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i ini adalah komparasi dari dua imam besar yang digabungkan metodologinya menjadi mazhab Syafi'i, makanya lebih banyak diterima. Logikanya main, hadis dan Al-Qur'annya juga mantap. Nah, ini keistimewaan mazhab Syafi'i. Ini yang pertanyaan yang kedua ya. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama mengenai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin itu gelar yang diberikan kepada beliau oleh pengikut beliau. Artinya penolong agama. Nasiruddin bukan namanya ya. Jadi imam-imam ini sebenarnya punya gelar sendiri-sendiri. Itu imam salaf. Nanti sekarang ini orang saling memberi gelar sendiri untuk dia punya guru-guru. Tapi kalau imam-imam yang dulu memang kayak Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Al-Juwaini digelar Imamul Haramain, dan Imam Syihabuddin, ada Taqiyuddin, ada Nasiruddin. Bahkan Imam Syafi'i salah satu gelarnya Nasiruddin juga di zaman salaf. Ini Imam Albani ini, Syekh Albani ini meninggal kalau tidak salah di 2002. Belum lama ya. Imam Syekh Albani, saya tidak sebut imam, Syekh Albani. Siapa beliau? Beliau ini kita tidak mau menyerang pribadi ya, karena nama beliau sekarang tenang.
Nah, beliau tenar. Kita tidak menyerang pribadi, hanya saja beliau ini mencoba mendalami ilmu hadis dengan caranya sendiri, tanpa berguru ke imam-imam hadis yang memiliki sanad langsung kepada salafus saleh. Padahal ada imam-imam lain yang lebih top di zamannya mengenai hadis, tapi karena kekurangan promosi dari media, makanya ini media ini penting nanti. Mainstream ini luar biasa, ya. Media mainstream ini luar biasa. Bagaimana membuat karakter orang, membentuk figur orang itu jadi lebih top ketimbang yang lain. Padahal ada yang lebih top, cuma tidak tenar. Katakanlah seperti di Mesir pada waktu itu ada namanya Al-Imam Al-Ghummari. Ini ahli hadis luar biasa. Bahkan sampai sekarang ada satu yang masih hidup, termasuk dosen kami waktu di Al-Azhar. Ustaz Asgar Corona itu belajar dengan nama beliau Umar Hashim, Dr. Syekh Umar Hashim. Ini ahli hadis zaman sekarang. Ahli hadis zaman sekarang. Cuma tidak tenar. Yang tenar justru tadi Syekh Albani yang dianggap memiliki kemampuan ilmu hadis yang luar biasa, namun metodologi beliau buat sendiri tanpa mengikuti metodologi yang sesuai dengan sanad-sanad yang diterima oleh para ahli hadis. Sehingga kita tidak tahu bagaimana metodologinya, tiba-tiba ada Sahih Bukhari dia katakan lemah. Mohon maaf, ada yang mengomentari begini. Imam Albani ini sering mengatakan hadis itu lemah hanya karena tidak sesuai pendapatnya. Tapi ketika itu sesuai pendapatnya, dia katakan sahih. Maka sekarang sedikit-sedikit orang sampai hampir tidak ada lagi orang sekarang bilang riwayat sahih, riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud. Sekarang semua di ujungnya hadis dikatakan telah disahihkan oleh Albani. Ini bagaimana? Ini luar biasa media ini membangun karakter Albani ini. Media barat ya, saya katakan media barat diikuti oleh media kita yang tidak tahu apa-apa, menganggap Albani ini lebih hebat dari Bukhari, lebih hebat dari Muslim, lebih hebat dari Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Padahal ya, jelas beliau kalau masalah hadis lebih hebat daripada saya, daripada kita semua. Tapi kalau mau dibandingkan dengan hadis imam-imam yang lain, beliau tidak ada apa-apanya. Bahkan mohon maaf, ada saya baca sedikit mengenai biografi beliau. Beliau itu hanya membaca tok di perpustakaan tanpa guru. Lalu kemudian pekerjaan beliau adalah tukang reparasi jam. Lalu kemudian ya seperti itu, tiba-tiba mengomentari hadis-hadis. Dia komentari, oh iya sahih, ini tidak. Ini sahih, ini tidak. Kacau lah. Kacau ya, walaupun mungkin ada yang sahih, memang sahih, dia bilang sahih kembali. Ada yang mungkin sahih, ternyata dia bilang dhaif. Tidak tahu alasannya kenapa. Padahal Bukhari sudah bilang ini sahih. Muslim bilang sahih. Bahkan di antara mereka ini kan urutan-urutannya begitu nanti. Urutan ke kapasitas mereka begini. Sehingga saya terakhir menyampaikan, dan ini sudah pernah saya sampaikan waktu ceramah di BTN lalu, dan saya agak diprotes waktu itu sampai diadukan ke Habib Segaf. Ada yang protes saya karena saya punya ceramah waktu itu tentang hadis taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Dua hal yang harus kalian pegang. Kalau kalian pegang kedua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi hadis yang selama ini kita pelajari, dan itu juga hadis sahih, tapi dia ada pada tingkat ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, aku tinggalkan bagi kalian as-saqalain, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Itu hadis sahih menurut riwayat Imam Ibnu Majah. Tapi saya katakan tadi, ini ada urutannya, mana yang lebih top, mana yang, maka inilah yang benar. Ada satu hadis, karena mungkin orang agak alergi kalau dengar kata ahlul bait, dianggap hadis lemah.
Padahal hadis itu ada di Imam Muslim. Hadis riwayat sahih Muslim. Inni tarikun fikum amraini. Saya tinggalkan bagi kalian, redaksinya agak berbeda. Inni tarikun, bukan taraktu fikum, tapi inni tarikun fikum tsaqalain. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keturunanku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya sampaikan begitu di ceramah, protes. Ada yang protes waktu itu. Padahal itu hadis sahih Muslim. Yang satu juga sahih, tapi dia urutannya ada di Ibnu Majah. Sekarang kalau kita bilang tos-tosan, mana lebih top, Ibnu Majah dengan Muslim? Tapi top Muslim. Cuman karena tidak sesuai dengan keinginan, dianggap itu bukan hadis. Kecurangan-kecurangan seperti ini yang terjadi banyak, yang setelah diteliti ditemukan banyak dilakukan oleh Syekh Albani. Mohon maaf, ya, ini secara akademis saya harus sampaikan. Banyak kerancuan metodologi dari Imam Albani. Kalau orang jadikan, kalau pakar hadis mau bedah ini Albani, hancur. Kalau betul-betul pakar hadis seperti Syekh Umar Hisham tadi. Jadi cukuplah, sekali lagi, tanpa harus ada embel-embel disahihkan Albani ini itu, tidak usah pakai itu. Saya agak risih juga, siapa ini? Tapi kita harus hargai usahanya. Semoga Allah merahmati. Jadi masih ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Ada? Ya, silakan. Banyak yang mengatakan kami Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada juga orang yang terlalu fanatisme yang berlebihan, sehingga selain dari kelompok dia anggap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ternyata bagaimana karakteristik yang maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah ini kenal, maksudnya kita kenal Ahlussunnah apa yang sebenarnya yang seperti apa, Ustaz? Karena dia ya seperti tidak khas. Karena ada orang seperti kita di Palu mayoritas adalah karena fanatisme berlebihan, mungkin karena ada kelompok lain dianggap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dilihat dari sisi mananya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ada pertanyaan Ustaz online. Ya, silakan dibacakan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai Sayyid Qutb? Sayyid Qutb. Dari siapa itu? Ustaz Muhammad Al-Amin Labudu. Muhammad Al-Amin Labudu. Saya jawab pertanyaan Ustaz Amin dulu. Bagaimana pendapat Anda tentang Syekh Sayyid Qutb? Sayyid Qutb pengarang tafsir fi Zilal Quran, dalam naungan Al-Quran. Itu kitab tafsir karangan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini beliau adalah seorang pejuang di akhir-akhir di tahun-tahun 70 atau tahun 80-an, pejuang revolusi di Mesir. Beliau masuk penjara. Setelah masuk penjara karena ikut pergerakan-pergerakan, ketika di penjara dia buat satu buku tafsir namanya Fi Zilalil Quran. Namun disayangkan dikomentari oleh para ahli-ahli tafsir, para ulama-ulama yang sezaman maupun yang setelah beliau para ulama berkomentar miring tentang tafsir Fi Zilalil Quran. Kenapa? Banyak sekali tafsir-tafsirnya yang rancu.
Sekali lagi, Sayyid Qutb juga termasuk tidak diakui buku tafsirnya fi Zilalil Quran. Banyak yang rancu. Jadi, tapi secara perjuangan, secara pergerakan beliau orang hebat. Ketokohannya luar biasa. Tapi dalam ilmu tafsir khususnya, apalagi beliau dalam penjara, tidak ada referensi. Jadi, dia tulis saja. Cukup Al-Quran, beliau baca Al-Quran, beliau apa yang beliau pahami tentang ayat yang dia baca, lalu kemudian jadilah tafsir fi Zilalil Quran. Jadi tidak termasuk kitab tafsir yang diakui, mohon maaf. Kecuali mungkin ada aktivis-aktivis tertentu selalu pakai fi Zilalil Quran. Ada. Tapi kalau sudah bicara masalah hukum atau yang lainnya itu sudah tidak diterima oleh ulama-ulama yang lain. Oke, itu Sayyid Qutb. Kemudian kembali ke masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih karakteristik yang membuat kita disebut Ahlussunnah? Kemudian kita mengaku bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mazhab akidah. Artinya karakteristik dari Ahlussunnah wal Jamaah membedakan dia dengan yang lain itu adalah masalah akidah. Masalah akidah, lalu kemudian juga nanti bagaimana sikap berakhlak terhadap orang-orang lain. Jadi katakanlah mungkin secara akidah maupun secara tasawuf. Jadi banyak karakteristik yang membedakan kita dalam hal-hal pokok. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Katakanlah yang pertama itu mengenai cara kita memahami ayat Al-Quran yang berbicara tentang fisik. Katakanlah yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal itu wajah Tuhanmu. Atau dalam hadis Allah turun sepertiga malam ke langit bumi. Orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya ya turun. Allah beristiwa, Allah duduk di atas arsy. Duduk. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ada dua metode dalam ayat-ayat yang menyangkut hal-hal seperti itu. Yang pertama namanya metode takwil. Kita takwilkan ini barang. Kalau duduk maksudnya berkuasa. Ainullah bukan mata Allah, tapi yang dimaksud adalah pengetahuan Allah. Wajah Allah maksudnya zatnya. Jadi ditakwilkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga konsep tafwid. Kita tidak tahu apa maksudnya, kita serahkan pada Allah. Dua ini yang digunakan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang lain, walaupun dia NU, walaupun dia Muhammadiyah, walaupun dia Al-Khairat, kalau bilang tangan Allah itu adalah tangan Allah seperti tangan manusia, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salah satunya. Kemudian ada karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah ketika berbeda pendapat dengan orang lain, masalah apakah orang yang berdosa besar, dosa kecil itu bagaimana status mereka. Kalau orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, murtakabul kabair kata mereka, orang yang melakukan dosa besar itu sudah keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Makanya jangan heran ketika kita berbeda pendapat sedikit, lalu kemudian hal yang kita lakukan itu mereka anggap mereka anggap bukan bagian dari syariat, mereka akan langsung memvonis, dia musyrik, dia kafir. Dia musyrik, dia kafir, dia keluar dari Islam. Orang lain anggap kita begitu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, apapun dosa Anda, selama Anda adalah seorang muslim mukmin, walaupun belum bersyariat, belum beribadah dengan baik, Anda tetap muslim. Haram bagi kita untuk mengatakan Anda sudah keluar dari Islam atau Anda kafir, Anda musyrik. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya tidak gampang mengkafirkan orang. Sekarang tiba-tiba karena kita zikir berjamaah setelah salat,
Tiba-tiba ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah sama dengan syirik. Syirik sama dengan keluar dari Islam. Berarti kita yang zikir setelah salat dianggap sudah keluar dari Islam. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Tiba-tiba mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, oh kami Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sudah dikonsep sama para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa walaupun dosa besar sekalipun, Anda berzina, Anda korupsi, Anda mencuri, Anda membunuh, selama Anda beriman, Anda muslim. Haram mengatakan dia bukan muslim. Jadi dari 2 poin ini saja kita sudah bisa bedakan mana Ahlussunnah wal Jamaah, mana tidak. Kalau kita gampang mengkafirkan orang, walaupun Anda orang Al-Khairat, walaupun Anda orang NU, Anda Muhammadiyah, Anda Persis, Anda DBI, Anda Maliki, Anda Syafi'i, Anda Hanafi, Anda yang lain-lain. Kalau Anda langsung katakan hanya karena lihat orang mencuri pisang 1 sisir di pasar, oh bukan Islam. Dia kafir, Anda masuk neraka. Anda bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang dilihat nanti bukan organisasinya ya. Jangan lihat organisasi. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah dia orang NU. Belum tentu. Siapa tahu dia mengkafirkan orang. Dan siapapun yang sembarang mengkafirkan orang, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dua itu saja kita sudah jelas. Dan banyak ciri-ciri yang lain yang kemudian membuat kita harus yakin kita berada pada posisi mana. Tapi yang intinya akhlak dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa. Sehingga ada tasawuf dibahas di situ. Bagaimana ilmu akhlak. Tapi kalau yang di luar sana, kalau dengar sufi, kalau dengar tasawuf, oh mereka anti. Tidak ada itu. Itu semua kuburiyun, penyembah kubur semua. Penyembah kubur katanya kita. Tiba-tiba kita dibilang SAG semua, sarjana alam gaib. Jadi ini Wallahi ajib. Itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kalau mau diakui dari Ahlussunnah wal Jamaah, jangan gampang mengkafirkan orang. Bukan berarti nanti mereka yang mengkafirkan orang lalu kemudian kita anggap juga mereka kafir, tidak. Walaupun sebenarnya hadis Rasulullah sudah sampaikan itu. Siapa yang mengatakan saudaranya muslimnya kafir, maka panggilan kafir itu kembali kepada dirinya sendiri. Ini yang dipegang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tiba-tiba sekarang tahlilan syirik kafir semua. Ahlussunnah wal Jamaah kira-kira. Bukan. Terlepas ini Anda terima atau tidak, kami muslim. Kami sholat 5 waktu, kami baca Al-Quran kami 30 juz. Bukan 40 juz. Saya pernah didatangi salah satu intel di pesantren. Dia tanya, Ustaz, berapa lama di Mesir? 4 tahun. Berarti Ustaz sudah hafal Al-Quran 40 juz ya? 40 juz. Itu saja barangkali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara ringkas. Mohon maaf karena sudah terlalu bertele-tele. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita semua diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Insyaallah alhamdulillah Allah memberikan keringanan jodoh bagi teman-teman. Amin. Rajin dan ikhlas berdoa di majelis. Amin. Alhamdulillah berkah burdah. Alhamdulillah. Olehnya itu kita tutup pertemuan kita dengan membaca salawat taj, lalu kita sambung dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. جسمه مطهر معظم منور اسمه مطلوب مرفوع نور القلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشافي الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحانك
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya seperti ini hidangan kita malam ini. Insyaallah bisa hadir lagi pada malam-malam berikutnya. Ya, yang wanita juga alhamdulillah sudah bergabung. Kita siapkan tempat khusus nanti. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang datang pada pertemuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.